Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan, kita dapat bersama-sama kembali bersekutu dalam anugerah Tuhan dan kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang segenap jemaat bangkit berdiri. Mari kita siapkan segenap hidup kita untuk menerima anugerah Tuhan. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Kami begitu merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik. Dan setiap kali kami merasakan masalah, pencobaan apapun yang datang pada diri kami, kami hanya ingat satu kata. Kami ingat bahwa Engkau aku yang dahsyat. Amin. Haleluya. Dan kami percaya Allah kita dahsyat dari dahulu, sekarang dan selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya.
bersama-sama kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu jika pada saat ini kami masih dapat memuji menyembah Engkau di tempat dimanapun kami berada. Kami dapat bersama-sama meninggikan Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh menuntun setiap kami, sehingga kami dapat memahami firman Allah, kami dapat mengerti firman Allah, dan terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ini hidup kami ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya di dalam anugerah penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada saat ini kita boleh memuji, menyembah Tuhan, menikmati anugerah dan hadirat Tuhan. Dan kini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 9. Matius pasal 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita, setiap orang percaya gereja Tuhan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Mungkin bagi beberapa orang yang belum mendengar firman dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bertanya-tanya, atau mungkin saudara juga masih bertanya-tanya, apa artinya menjadi anak Allah? Apa artinya menjadi anak-anak Allah dan kenapa kita disebut sebagai anak-anak Allah? Yang pertama saudara, kita disebut sebagai anak-anak Allah karena kita diciptakan langsung oleh Allah dan kita diberi nafas hidup oleh Allah yang dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Nah saudara sekalian, hal ini dapat kita lihat dalam proses penciptaan, di mana ketika Allah menciptakan alam semesta, Dia berfirman terjadi. Tetapi berkenaan dengan kita sebagai manusia, Allah mencipta kita dengan tanah liat, dibentuk begitu rupa, segambar serupa dan dihembusi oleh Allah secara langsung, dan lahirlah atau terciptalah seorang manusia. Nah sehingga sebagai ciptaan Allah yang dicipta dengan cara yang spesial, cara yang khusus oleh Allah, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah yang maha tinggi dengan anugerah dan karyanya yang dahsyat dan luar biasa. Nah yang kedua saudara sekalian, kita disebut sebagai anak-anak Allah berkenaan dengan pemilihan Allah atas hidup kita untuk menjadi anak-anaknya secara kerohanian kita. Bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Paulus bahwa kita ditebus oleh Allah dan kita menjadi bagian dari umat pilihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kisah bagaimana Allah memilih umatnya yaitu bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih khusus oleh Allah menjadi umat kesayangan, kata Alkitab, kata firman Tuhan. Yang sebelumnya adalah orang biasa, orang pada umumnya, tapi oleh anugerah dan ketetapan Allah dipilih menjadi umat kesayangan. Nah kemudian firman Tuhan mengatakan di dalam Kristus kita pun masuk sebagai bangsa pilihan. Dan oleh karena penebusan Tuhan Yesus Kristus itulah kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Di bagian Alkitab yang lain, Paulus mengatakan bahwa kita menjadi saudara dari Yesus Kristus yang adalah anak yang pertama Allah, saudara. Nah sehingga saudara sekalian, kalau kita mendengar kata anak-anak Allah, jangan membayangkan
Allah punya istri lalu melakukan hubungan persetubuhan lalu lahirlah kita atau Yesus dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tapi karena artinya kita dicipta oleh Allah dan kita ditebus oleh darah Kristus sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Anak Allah artinya kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Artinya kita dilayakkan untuk menerima keselamatan, dilayakkan untuk memanggil Dia Bapa, dilayakkan untuk bersama-sama bersekutu dengan Allah. Itulah anak-anak Allah. Itulah anak-anak Allah. Nah, tetapi saudara, pada Matius pasal 5 ayat 9 ini, rupanya Tuhan Yesus melihat bahwa ada begitu banyak bagian dari bangsa Israel yang adalah umat kesayangan Allah, yang adalah anak-anak Allah sebagai umat pilihan. Mereka hidup di dalam konflik satu dengan yang lain. Peperangan, perpecahan, dan mungkin juga pembunuhan satu dengan yang lain. Nah, sehingga di tengah-tengah berbagai macam bentuk kekerasan yang menjamur pada waktu itu, menjadi budaya yang normal pada waktu itu, Yesus menyerukan kepada mereka, "Hei, kalian sebagai anak-anak Allah, dan jika kalian percaya, yakin, sadar sebagai anak-anak Allah, kalian seharusnya membawa damai." Kalian seharusnya membawa damai. Mengapa? Karena Allah itu adalah damai sejahtera yang kekal. Terus kalian ada sebuah pepatah yang mungkin kita sering mendengarnya, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh, ya, tidak jauh. Jatuh jauh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya bahwa karakter anak itu mencerminkan karakter papanya atau karakter orang tuanya. Sehingga saudara sekalian, kita seringkali bilang, "Oh, pantas anak si A ya. Oh, kamu anak si B ya. Kenapa tahu? Saya tahu gelagatmu itu mirip-mirip papamu." Kalau ngomong, kalau bersikap, kalau misalnya merespon, membuat keputusan, logikanya itu mirip-mirip, saudara. Kenapa? Ya memang anak tidak jauh dari orang tuanya. Sehingga seperti apa pohon, seperti itulah buahnya. Seperti apa orang tua, seperti itulah anak-anaknya. Meskipun tentu ada banyak faktor X. Ada banyak hal-hal lain yang mempengaruhi, entah temannya, entah gurunya, entah pacarnya, ikut mempengaruhi. Tetapi sadar tidak sadar, orang tua menjadi pemberi pengaruh yang paling dominan dalam diri anak-anak. Nah, sehingga saudara, sebagai anak-anak Allah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki karakter yang sama dengan Bapa kita. Nah, kalau Bapa kita penuh kasih, kalau Bapa kita penuh dengan cinta dan kasih, kalau Bapa kita selalu rindu untuk merangkul mereka yang berdosa dan terhilang, lantas kita hidup penuh dengan kebencian, penuh dengan luka, penuh dengan keinginan membalas dendam, penuh dengan membuat konflik. Bagaimana kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah dengan karakter yang seperti itu? Enggak ada mirip-miripnya, begitu ya. Tidak ada mirip-miripnya. Nah, maka saudara sekalian, ketika kita sadar kita adalah anak-anak Allah, maka kita perlu memperbaharui diri agar kita serupa dengan Bapa yang mengangkat kita, yaitu Allah sendiri. Terus karena ada sebuah kisah tentang seorang anak jalanan yang diangkat anak, ya, yang diadopsi, diangkat anak oleh seorang miliarder. Ini ada miliarder kaya raya, punya perusahaan banyak, punya mobil banyak, punya rumah banyak. Wah, pokoknya orang kaya raya. Nah, satu waktu orang kaya raya ini lewat sebuah jalan dan dia melihat ada seorang anak jalanan lagi duduk-duduk di pinggir jalan, dan kemudian dia berkata kepada anaknya itu, "Hei, mau nggak kamu aku angkat jadi anakku? Wah, kamu aku angkat menjadi bagian dari keluargaku." Wah, tentu saja. Dari anak jalanan tiba-tiba ada yang manggil seorang dari mobil yang mewah,
dengan pakaian yang mewah. Wah, dia, oh siapa, saya bersedia, saya mau, saya berterima kasih, saya senang sekali. Ya, saya senang sekali. Wah, oke, sekarang ayo masuk mobil. Ya. Masuk mobil, lalu diajak makan siang bersama di restoran yang mewah tentunya, dan seterusnya dibawa ke rumah dan seterusnya, saudara. Nah, sepanjang anak ini diangkat oleh orang tua angkatnya, anak ini mulai bingung, saudara ya. Anak bingung. Nah, kenapa dia bingung? Wah, sebelumnya dia makan mah tinggal makan aja. Pesen nasi bungkus lalu makan. Wah, nggak perlu sendok-sendok, nggak perlu cuci tangan, langsung sikat, saudara. Langsung sikat. Kalau mau minum, ada air di mana, beli misalnya teh manis atau es teh manis di plastik, langsung sikat, ya, langsung sikat. No, hari pertama, hari kedua, ini anak mulai bingung, waduh gimana ya, orang makan harus cuci tangan, ya, harus pakai kain agar tidak kotor, harus pakai garpu, sendok, pisau, ini gimana makainya, saudara ya. Yang dia tahu pisau itu hanya sebatas untuk memotong sesuatu, bukan untuk makan. Wah, pisau, ada sendok, ada garpu. Diajari kamu makan harus begini, harus bersih, dicuci semua, sikapnya harus rapi. Di antara keluarga yang lain, kamu tidak boleh misalnya mendahului, ngabisin makanan. Kamu harus saling memperhatikan, jangan sampai kamu sendiri yang makan lauknya. Wah, semua penuh dengan peraturan, saudara. Penuh dengan peraturan. Nah, kemudian si bapak ini berkata begini, sekarang kamu tiap pagi harus bangun jam 6 pagi. 6 sampai jam 7 olahraga, habis itu siap-siap kita ke kantor. Wah, begitu setiap hari, saudara. Minggu pertama, minggu kedua dia stres. Biasa dia bangun semaunya, jam 11 bangun bisa aja. Jam 1 bangun terserah saya. Nah, sekarang dibatasi dengan jam bangun, jam tidur semua, dia mulai pusing. Lalu bulan pertama, bulan kedua, wah, ada ketegangan yang luar biasa. Sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru dia bisa menyesuaikan, saudara. Nah, ketika kita diangkat sebagai anak Allah, ketika kita diangkat sebagai anak dari Allah Bapa kita, yang sebelumnya kita seperti anak jalanan, saudara, yaitu kita orang yang tidak memiliki keselamatan, kita menjadi orang-orang yang terbuang dari Allah, kita menjadi orang-orang yang tidak pantas dikasihi Allah, kita menjadi orang-orang yang sendirian dalam dosa dan berbagai macam belenggu. Kemudian Tuhan Yesus menangkap kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, Yesus mati untuk kita, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, begitu kita menjadi anak-anak Allah, maka kita harus dibentuk sesuai dengan peraturan rumah tangga Allah. Ya. Sesuai dengan prinsip-prinsip rumah tangga Allah yang mulia. Prinsip rumah tangga Allah yang kudus. Prinsip rumah tangga Allah yang dipenuhi dengan karakter ilahi. Yang bagi manusia berdosa kita, karakter dosa ini akan mengalami ketegangan. Akan mengalami kegelisahan. Akan mengalami satu pergumulan yang tidak mudah, seperti anak jalanan yang diangkat oleh orang kaya. Pada minggu-minggu pertama dia bergulat betul, bergumul betul bagaimana hidup dengan cara di rumah bapak angkatnya. Nah, salah satu prinsip hidup dalam rumah Allah, salah satu prinsip hidup dalam keluarga ilahi, sebagai anak-anak dari Bapa kita yang mengasihi kita, mengangkat kita sebagai anaknya, adalah membawa damai. Hidup membawa damai. Yang tadinya seperti anak jalanan tadi, kita hidup semau kita. Kita ngomong semau kita, ya. Kita bersikap semau kita. Kita mau ngomongin siapa semau kita, pokoknya semau saya, ya. Kalau anak tadi mau bangun jam 1, mau bangun jam 2, mau makan dengan tangan kanan, tangan kiri, dan seterusnya, semau dia. Tapi begitu diangkat menjadi anak-anak Allah, kita tidak bisa lagi semau kita, saudara. Kita ada di rumah yang baru, yang mulia, yaitu rumah Allah.
Hidup kita sudah ada di dalam kasih Allah. Yang di sana Allah berkata, aku mau bentuk engkau menjadi indah. Aku mau bentuk engkau menjadi semakin serupa dengan aku. Aku mau bentuk engkau semakin mulia. Dan tidak seperti sebelumnya. Yang penuh dengan kebusukan. Yang penuh dengan kebencian. Yang penuh dengan kekotoran. Aku mau memuliakan engkau. Maukah engkau aku bentuk? Maukah engkau dibentuk oleh Allah? Sekali lagi saudara, akan ada pergumulan. Pembentukan itu selalu menjadi sebuah pergumulan yang tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah turut memberi kuasa, Allah turut bekerja, dan Allah memberi kemampuan untuk kita mau dibentuk oleh Allah. Nah, jika sebelumnya perkataanmu adalah perkataan pembawa masalah, ada orang-orang yang ngomongnya itu selalu memunculkan api, saudara ya. Api, selalu ada lidah-lidah api yang begitu kena sesuatu langsung menyala, terbakar, saudara ya. Nah, sekarang engkau dikasihi Allah di dalam Kristus, engkau diangkat menjadi anak-anak Allah, dan maukah engkau dibentuk Allah? Perkataan yang membawa damai, perkataan yang membawa sukacita. Kau sebagai orang tua, perkataan yang membawa damai layaknya kehadiran Allah bagi mereka yang ada dalam keluargamu. Kau sebagai seorang pekerja, perkataan yang membawa damai. Seperti apa itu? Bapak Ibu tentu bisa membedakan mana perkataan yang membawa damai, membangun, mana perkataan yang rusuh, membuat masalah. Kalau orang sering memfitnah sana, memfitnah sini, membicarakan keburukan orang dan masih bumbu-bumbu yang membuatnya makin gurih diomongin, saudara ya. Apakah itu membawa damai? Kalau perkataan kita selalu menyudutkan, merendahkan, wah kamu gak bisa, dasar bodoh, dasar tolol, dasar ini, dasar itu. Apakah itu membawa damai? Nah, begitu Allah mengangkat kita menjadi anaknya sekarang, Allah mau membentuk saudara. Allah mau menjadikan engkau sebagai ciptaan mulianya, di mana engkau akan dibawa semakin segambar dan serupa dengan Bapamu. Dan sekalian, ingatlah bagaimana Kristus mati untuk saudara, mengangkat engkau sebagai anak-anak Allah. Jadilah pembawa damai. Kita harus bergumul. Kita harus bergumul, saudara. Mulai sekarang kita perlu memikirkan satu hal, bahwa aku hidup tidak lagi untuk mengikuti atau memuaskan keinginan manusia dagingku sendiri. Aku sekarang hidup tidak lagi untuk sebatas memuaskan keinginanku sendiri. Aku mau ngomong apa, bersikap apa, semauku. Tidak. Aku sekarang hidup sebagai anak-anak Allah, sehingga karakterku, sifatku, sikapku harus sesuai dengan Bapa yang mengangkat aku. Nah, saudara sekalian, maka di masa-masa kita dibentuk oleh Allah itu, kita harus sadar ini bukan soal sebuah belenggu yang ditaruh, tapi ini adalah soal kita mau diciptakan menjadi indah dan sempurna. Kita mau diciptakan menjadi ciptaan yang agung, pribadi yang indah, pribadi yang agung, yang memuliakan Allah dan dikasihi oleh Allah. Nah, maukah saudara menjadi pembawa damai? Pembawa damai. Kalau 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tahun yang lalu, atau mungkin bulan yang lalu, minggu yang lalu, engkau masih hidup sebagai pembawa konflik. Engkau hidup sebagai pembawa pertikaian. Engkau hidup sebagai pembawa persoalan. Mari sekarang kita tanggalkan karakter itu. Kita tanggalkan predikat itu, sifat itu, image itu. Dari yang pembawa pertikaian, dari yang pembawa masalah, dari yang pembawa konflik, dari yang pembawa permusuhan.
menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa pengampunan, pembawa perdamaian. Nah, ketika kita mau meninggalkan karakter lama itu dan hidup di dalam firman Allah menjadi pembawa damai, maka kita pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Saudara sekalian, dalam hal ini kita perlu menyadari satu hal, bahwa pembentukan itu tidak mudah. Pembentukan itu tidak mudah. Ada banyak orang Kristen yang gagal dalam pembentukan Allah. Ada banyak orang Kristen yang gagal di dalam pembentukan ilahi. Dan mereka sering berkata bahwa aku udah kayak gini, tidak bisa dibentuk lagi. Aku dari sononya udah kayak gini, tidak bisa diperbaiki lagi. Aku udah kayak gini, orang tuaku dulu waktu aku masih kecil dibentuk seperti ini. Tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, sehingga ada begitu banyak orang berkata aja di orang Kristen bertahun-tahun sama aja. Ngomongnya nggak berubah, sikapnya nggak berubah, karakternya nggak berubah. Sudah, kenapa tidak berubah? Karena dia tidak mau dibentuk. Prinsip dalam pikirannya adalah aku sudah cukup baik. Padahal penuh dengan konflik dan persoalan pertikaian. Tapi dia mikirnya udah cukup aku. Aku udah baik, aku udah begini, aku udah begitu. Nah, saudara sekalian, kita yang masih dikungkung oleh dosa, engkau yang hidupmu masih penuh dengan pertikaian-pertikaian, ini saatnya dengan rendah hati berkata, Tuhan, aku mau dibentuk. Tuhan, ternyata aku seperti ini. Aku mau dibentuk. Tuhan, aku mau dibentuk menjadi serupa dengan gambar-Mu. Mari memiliki kerendahan hati, kelembutan hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan ingin memakai saudara. Tuhan mau memakai engkau di tengah-tengah keluargamu. Tuhan mau memakai engkau untuk menguatkan suamimu. Tuhan mau memakai engkau untuk menyemangati istrimu. Tuhan mau memakai engkau untuk membawa anak-anakmu mengalami masa depan yang indah dalam anugerah Tuhan. Tuhan mau memakai engkau untuk membawa orang tuamu semakin mengasihi Tuhan. Tetapi maukah engkau dibentuk menjadi pembawa damai dalam hidupmu? Cara perkataan, cara sikap, cara membuat keputusan, semua dilandasi oleh kasih dan damai yang dari Allah. Kalau kita memiliki kasih, kita membawa damai, di sana kita akan menampilkan anak-anak Allah, karakter ilahi dalam kehidupan kita. Dan dengan begitu orang melihat saudara dan dia berkata, wow, berbeda ini. Wow, berbeda dia. Wow, berbeda ibu ini. Oh, berbeda bapak ini, berbeda anak ini. Ada hadirat Allah dan dia selalu membawa damai di tempat di mana dia berada. Setiap kita tentu ingin dikenal sebagai orang-orang yang membawa damai. Setiap kita tentu ingin dikenal sebagai orang-orang yang pembawa damai, pembawa Tuhan dipermuliakan. Tetapi maukah setiap kita dibentuk oleh Allah untuk meninggalkan karakter yang lama kita, digantikan dengan karakter pembawa damai. Karakter pembawa damai yang mencerminkan karakter Bapa kita, yang mencerminkan karakter Allah yang mengasihi setiap kita. Dengan terbuka, dengan hati yang terbuka, kita berkata, bentuklah aku Tuhan menjadi bejana indahmu. Bentuklah aku Tuhan menjadi bejana indah yang akan Engkau pakai di rumah Allah, di mana aku menjadi bagian dari hiasan-hiasan rumah Allah, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, kesaksian untuk nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada saat ini kami telah mendengar merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk menjadi pembawa damai, anak-anak Allah yang membawa damai.
damai dalam keluarga kami, damai dalam pekerjaan kami, damai dalam pergaulan kami, sehingga mereka yang telah kehilangan damai, mereka yang telah kehilangan kasih, boleh merasakan damai sejahtera ketika berada di sekitar kami. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, bentuk kami lebih lagi ya Tuhan, sehingga kami semakin serupa dengan karakter Bapa Surgawi, membawa damai, membawa kasih dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hidup kami Tuhan, hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan datang pada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Ya, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, guna layak bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita telah memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan. Kini kita akan menyimak beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan pelayanan gereja Isa Al-Masih Jatinegara. Hari Selasa, Bapak Ibu, kita akan kembali bersekutu melalui media Zoom jam 7 malam. Selasa jam 7 malam kita akan sharing bersama, saling menguatkan, mendoakan. Dan saya percaya bahwa Tuhan bekerja lewat persekutuan kita. Jangan lupa Selasa jam 7 malam lewat Zoom. Lalu hari Jumat kita akan juga memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam malam anugerah. Hari Jumat jam 7 malam lewat YouTube Anugerah TV. Jumat jam 7 malam lewat YouTube Anugerah TV. Dan biarlah kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengalami kuasa dan kasih Tuhan lewat persekutuan ini. Lalu hari Minggu kembali kita akan bersekutu, hari Minggu jam 10 pagi untuk ibadah umum dan hari Minggu jam 1 siang
untuk anak-anak sekolah minggu. Mari ajak anak-anak untuk bertumbuh dalam anugerah Tuhan, dan biarlah mereka semakin mengenal firman Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Jam 1 nanti juga akan ada kisah anugerah. Maka anak-anak silahkan untuk didorong, disupport agar mereka juga belajar mengasihi Tuhan hari ini jam 1 siang. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang bergumul untuk memperbaiki pelayanan kita secara teknis, di mana pertama kita telah beberapa waktu ini, beberapa bulan ini beribadah secara online, dan kalau Bapak Ibu perhatikan suara pujian dan musik itu kurang maksimal ya. Nah, suara khotbah ini sudah cukup maksimal. Mengapa demikian? Karena waktu berkhotbah yang sekarang ini pakai mixer, jadi masuk mixer. Nah, tetapi untuk musik dan pujian itu direkam tidak pakai mixer. Kenapa? Karena drumnya ini ya Bapak Ibu ya, tidak bisa dimasukkan ke mixer karena ini drum manual. Nah, sehingga kita sedang bergumul untuk memperbaharui drum ini dengan drum elektrik. Kita sedang bergumul, dan drum ini juga adalah persembahan dari orang yang mencintai Tuhan, sehingga kita akan coba pikirkan bagaimana agar tetap semangat pemberian itu tetap ada, kita perbaharui, atau mungkin kita akan tukar tambah atau seperti apa. Nah, sehingga kita tetap dapat mengenang pemberian dari orang yang telah memberikan drum ini kepada kita. Nah, kalau drumnya bisa masuk ke mixer, ke ampli, nah semua akan masuk sehingga suara yang dihasilkan bisa maksimal. Jadi kita berdoa, kita sedang bergumul, biarlah Tuhan menolong setiap kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, dan kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan terus memimpin setiap kita dan juga gereja kita, bangsa kita, dan kita boleh semakin bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada saat ini kami datang kepada Engkau membawa segenap hidup kami. Terlebih dalam kondisi-kondisi yang sulit saat ini, di tengah-tengah pandemi yang masih menjadi persoalan bersama kami, Tuhan pimpin kami, beri kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar di tengah situasi yang sulit ini, kami tetap menjadi anak-anak Allah yang membawa damai, membawa sukacita di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah gereja dan lingkungan kami. Tuhan pimpin kami. Kami juga terus berdoa untuk kota dan bangsa kami. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memimpin sehingga kota dan bangsa kami ini juga boleh mengasihi Tuhan lebih lagi dan boleh keluar dari persoalan yang saat ini masih menjadi persoalan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami juga percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Saat ini Tuhan, kami membawa segenap kehidupan kami, keluarga kami dalam pertolongan Tuhan. Biarlah penyertaan Allah juga nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Ini hidup kami Tuhan, bentuk kami lebih lagi, perbaharui kami lebih lagi Tuhan, sehingga kami menjadi pembawa damai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya kepada Engkau Allah. Kami yang hidup dalam Tuhan Yesus kami percaya. Saya beri waktu untuk saudara sekalian menaikkan doa secara pribadi kepada Tuhan, dan Dia Allah yang mendengar seru dan doa anak-anaknya. Mari kita berdoa secara pribadi. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkatlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang
kuasa penebusan, kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan hikmat dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai setiap saudara dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.